Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doli Indra. Hari ini kita akan membahas topik tentang tinjauan pustaka yang merupakan bagian dari skripsi atau tugas akhir. Berikut ini hubungan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah bagian dari bab 2, yaitu landasan teori atau tinjauan pustaka. Biasanya di sini kita melakukan kutipan atau rujukan secara penuh. Kemudian pada bagian dari bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu khususnya pada bagian latar belakang masalah. Selanjutnya adalah pada daftar pustaka, yang merupakan sumber rujukan yang akan kita lakukan di skripsi atau tugas akhir. Kegunaan tinjauan pustaka di sini pertama adalah untuk menguatkan penelitian yang akan atau sedang dilakukan, yang merupakan ciri khas dari penulisan ilmiah. Yang kedua adalah menghargai pendapat-pendapat orang lain. Artinya di sini dalam melakukan penulisan deskripsi atau tugas akhir, tidak semuanya berasal dari pendapat penulis sendiri, melainkan pendapat atau tulisan dari orang lain. Berikutnya adalah mempopulerkan tulisan atau pendapat orang lain. Artinya di sini jika kita melakukan rujukan atau kutipan, maka tulisan atau pendapat orang tersebut akan semakin dikenal. Nah, berikut ini adalah sumber tinjauan pustaka. Kita bisa peroleh dari jurnal, bisa di jurnal nasional atau internasional. Yang kedua, bisa kita peroleh dari buku-buku atau e-book. Yang ketiga, bisa kita peroleh dari situs-situs tertentu. Maksudnya di sini adalah situs-situs resmi. Yang tidak boleh kita rujuk adalah situs blogspot atau Wikipedia, karena masih diragukan kevalidannya. Berikutnya kita bisa peroleh juga dari skripsi, tesis atau disertasi. Nah, di sini ada istilah mensitasi. Jadi sitasi adalah cara kita memberitahukan pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis yang lainnya atau si peneliti lainnya. Biasanya dalam bentuk mengutip atau merujuk, yang sumbernya berasal dari daftar pustaka yang sudah kita tulis. Tujuan dari sitasi ini adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik, intelektual, dan menghindari plagiat. Nah, berikutnya di sini ada aturan penulisan pustaka. Biasanya dalam skripsi atau tugas akhir menggunakan model Harvard APA style. APA di sini merupakan singkatan dari American Psychological Association. Nah, di sini contoh penulisan sitasi, misalnya Doli Indra tahun 2020, di awal kalimat Indra 2020, kalimat yang akan dikutip. Nah, di sini cukup kita tuliskan nama akhir dari si penulis itu saja. Berikutnya di tengah kalimat yang akan dikutip, kemudian Indra buka kurung 2020, tutup kurung, kalimat selanjutnya. Untuk di akhir kalimat yang akan dikutip, kemudian
tutup buka kurung, Indra, koma 2020 tutup kurung. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana penulisan di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Nah, ini contoh dari kita melakukan sitasi untuk satu penulis. Misalnya di sini Doli Indra tahun 2017. Menurut Indra, buka kurung 2017, tutup kurung, sistem merupakan kumpulan sub-subsistem atau elemen yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini Indra 2017 kita lakukan kutipan sesuai dengan nama akhirnya. Di sini dalam bentuk kita mengutip di awal kalimat. Nah, berikutnya jika kita mensitasi dua penulis, misalnya di sini Doli Indra dan Nendra Pati tahun 2017, maka di sini misalnya keputusan adalah proses penelusuran masalah Indra dan Pati buka kurung 2017 tutup kurung yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Nah, di sini kita cukup menuliskan nama akhir dari penulis pertama dan kedua saja beserta tahunnya. Nah, di sini juga jika menggunakan dua penulis kita bisa menggunakan kata dan atau juga menggunakan simbol dan. Tapi di sini harus kita ingat bahwa dalam penulisan ilmiah kita harus konsisten. Jadi kalau kita menggunakan kata dan, maka selanjutnya kita menggunakan kata dan. Begitu juga kita menggunakan simbol dan, maka selanjutnya kita menggunakan simbol dan. Nah, selanjutnya untuk 3 penulis atau lebih, misalnya di sini Doli Indra, Nendra Pati, Siti Nera tahun 2017, maka penulisannya proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah. Buka kurung, Indra ditulis sebagai nama akhir dari penulis pertama, kemudian kita tambahkan et al. Di sini et al ini adalah mewakili semua penulis yang lainnya, titik koma tahunnya 2017. Begitu juga dengan yang ini, et al di sini kita bisa ganti dengan menggunakan DKK. Sama seperti tadi, kita harus konsisten. Jadi, jika kita menggunakan et al, maka semua tulisan yang ada 3 penulis atau lebih, kita semuanya menggunakan et al. Begitu juga jika kita menggunakan DKK, maka yang lainnya kita juga menggunakan DKK. Intinya harus konsisten. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.